wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Dua Guru Minasi karena beliau tidak bisa hadir, masih ada kepentingan. Kemudian terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir dalam acara penimbasan untuk aksi nyata saya pada program Guru Penggerak. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan walaupun kita itu masih dalam suasana hujan ya. Kemudian di sini itu masih ini waktunya untuk sholat Jumat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kemudian ini mungkin ada yang di undangan itu belum paham betul ini acaranya nanti apa. Jadi di sini itu nanti acaranya itu kita belajar bersama, berkolaborasi. Sebelumnya itu Bapak sudah pernah berkolaborasi ya pada nilai dan peran guru penggerak pada aksi nyata di modul 1.2. Sekarang itu di modul 1.4. Memang rangkaian dari kegiatan guru penggerak ya seperti ini. Kita harus saling berkolaborasi agar semuanya itu bisa mensukseskan atau memajukan sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini acara yang pertama itu sambutan bisa diwakili oleh Ibu Minasi. Kemudian acara berikutnya yaitu pengibasan dari saya. Dan acara yang ketiga itu penutup. Nanti sebelum penutup kita bisa sharing-sharing, diskusi, tanya jawab. Jadi harapan saya ketika saya menjelaskan ya nanti ada umpan balik dari teman-teman semua dan jangan terlalu serius ya. Gak apa-apa kalau kita di sini itu karena bentuknya sharing, diskusi, jadi biasa aja. Untuk acara yang pertama sambutan itu dari Ibu Minasi, Ibu Wakil Kurikulum. Kepadanya saya mohon waktunya Bu untuk ke depan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang kami hormati Ibu Erna selaku guru penggerak yang ada di SMK Muhammadiyah Satu Pemalang. Kepada yang kami hormati kepada segenap ibu yang sudah hadir di sini. Sekolah kita pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa meluangkan waktu selama 1 jam ke depan guna mendengarkan paparan diseminasi dari Bu Erna untuk menyampaikan terkait dengan aksi nyata dari proses pembelajaran guru yang ada di guru penggerak. Harapannya ini menjadikan motivasi buat kita semua pada guru yang ada di SMK Muhammadiyah. Karena untuk tahapan yang pertama ini baru yang pertama kali itu adalah Bu Erna yang mencoba untuk memberikan motivasi kepada bapak ibu guru yang lain. Harapannya nanti di angkatan selanjutnya ada guru-guru yang bisa meluangkan waktunya untuk belajar berlatih di dalam program guru penggerak yang diadakan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian terkait dengan kegiatan ini, harapannya ini kita nanti bisa mendapatkan ilmu terkait dengan paparan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Erna, terutama di dalam proses pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Satu Pemalang. Proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa agar kemudian proses pembelajaran itu menyenangkan, kemudian materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan saya ucapkan semangat untuk Bu Erna yang nanti akan menyampaikan paparan disimulasi dari aksi nyata dan kepada Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Minasi selaku Wakil Kurikulum. Baiklah, untuk acara yang kedua itu isi ya pemaparan dari saya. Jadi di sini itu saya melakukan pengibasan untuk modul 1.4. Di mana di modul 1.4 itu yang saya pelajari itu tentang budaya positif. Nah,
di sini itu ternyata pada keseluruhan modul penggerak itu yang saya selesaikan itu ada modulnya itu modul 1, tetapi ada subnya masing-masing. Modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Kemudian modul yang 1.4 itu tentang budaya positif. Ternyata setelah saya pelajari keseluruhan dari modul 1 ini, semuanya itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu merubah mindset kita dan menjadikan siswa kita itu sesuai harapan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian di sini untuk menjadikan budaya positif itu bisa terlaksana, itu kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu nanti akan berpihak pada mungkin ya. Jadi budaya positif itu bisa tercapai kalau kita bisa memahami tentang disiplin positif. Ya, kalau selama ini kita disiplin itu kaitannya sama aturan, kaitannya sama pelanggaran, nanti kita akan belajar disiplin positif itu bagaimana sih kayak gitu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak ataupun kita sendiri itu ada motivasinya. Nanti ada 3 motivasi yang biasa dilakukan oleh manusia. Kemudian kita juga harus mengetahui ketika ada siswa yang kurang disiplin, itu berarti kita harus memahami dulu mereka itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap anak itu ketika nakal, jangan langsung kita cap sebagai anak yang nakal, apalagi kita menjudge atau menghukum anak tersebut. Nanti efeknya itu sampai ke ketika dewasa, ya. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Kalau sekarang itu yang berlaku itu kan kita membuat tata tertib, ya, membuat aturan. Nah, itu memang aturan tata tertib itu bagus, ya, itu masuknya ke konsekuensi. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita itu berpacunya pada keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan keyakinan kelas itu apa, dan segitiga restitusi ini terutama guru BK itu yang biasa menangani siswa-siswa yang bermasalah. Dan siswa bermasalah itu tidak hanya siswa yang nakal, tapi siswa yang punya potensi, siswa yang pintar juga biasanya mereka menemukan masalahnya sendiri, ya. Kemudian di sini ada juga posisi kontrol. Posisi kontrol nanti itu ada 5, dan yang paling bagus itu di posisi manajerial. Kemudian ini yang pertama itu memang harus utama itu perubahan paradigma belajar, ya. Jadi di sini itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu harus berpihak pada anak, tapi tidak semuanya itu yang dilakukan anak benar. Ya, kita sebagai guru bukan berarti berpihak pada anak itu melakukan segala sesuatunya itu sebebas-bebasnya, tidak seperti itu. Karena dalam kaitannya sama budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta ya, rasa, kemudian rasa dan karya. Nah, keselarasan hidup ini itu kemudian dilatih untuk mengelola diri. Jadi siswa itu harus mengetahui potensi dirinya, kemudian mereka juga harus menyadari bahwa mereka itu makhluk sosial. Jadi ketika mereka menyadari kita makhluk sosial, ya berarti mereka itu memerdekakan dirinya, tapi juga menghormati kemerdekaan orang lain. Jadi bukan sebebas-bebasnya kurikulum merdeka berarti bebas melakukan apa saja, bukan, ya. Karena kita acuannya seperti itu. Kemudian pendidikan itu bersifat menuntun. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini itu memang kita harus menuntun siswa. Karena hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan kita. Kita nggak bisa maksa. Intinya seperti itu. Tapi kita hanya menuntun ke arah yang positif. Kita mengabulkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik itu kita kabulkan. Tapi kita menggali hal-hal yang positif. Kemudian di sini tentang disiplin positif. Nah, sebelum ke disiplin positif, ya,
Di sini itu ada percobaan permainan coba buka. Sekarang kalau Bu Ana misalkan tanya ke Mbak ini, ya, saya tanya ke Mbak ini kalau misalkan jenengan itu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan jenengan, ya. Kemudian saya meminta jenengan untuk membuka kepala tangannya. Yang jenengan lakukan itu apa-apa kan jenengan membuka kepala tangan atau saya akan membuka kepala tangan, tetapi saya berpikir terlebih dahulu itu yang ada di kepala tangan saya itu benar-benar hujan. Bila di saya itu cuma sebagai keinginan tambahan, kemudian lebih hujan itu enak, saya kasihkan dia. Ya, tapi alasannya seperti itu ya, bisa membuka kepala tangan asalkan yang sesuatu yang berharga ini lebih dibutuhkan oleh siapa. Sekarang kalau Mbak Ana tanya Bayu, ya sama pertanyaannya, ketika ada di tangan jenengan itu kepala tangan jenengan itu sesuatu yang menurut jenengan paling berharga dalam hidup jenengan, ketika saya minta, Bu, tolong buka kepala tangan jenengan itu untuk saya, apa yang jenengan lakukan? Saya akan membuka jika Bu Erna membutuhkan. Ya, berarti sama jawabannya, intinya jika akan membuka jika membutuhkan. Kemudian Bu Win, Saya akan memberikan masalah dari keluarga sendiri, memberikan alasan apa yang kemudian menjadi motivasi kenapa misalnya saya buka ini. Ya, tapi kalau misalnya sesuatu yang kemudian tidak perlu saya sampaikan, karena malah justru memberikan yang negatif, maka kemudian tidak saya buka. ya berarti sesuai kebutuhan. Artinya Bu itu bisa saja membuka, bisa saja tidak. Kalau Bu Jena Sependapat seperti Bu sendiri, saya lebih melihat saya membutuhkannya atau tidak. Kalau saya butuhkan, saya akan mempertahankan. Tapi ketika saya tidak begitu membutuhkannya, saya akan memberikan kepada yang lebih membutuhkan seperti itu. ya, berarti sama ya, walaupun itu sangat berharga menurut jenengan, tapi barangkali lebih berharga untuk orang lain, ya, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini berarti sesungguhnya itu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan menurut Bapak Ibu itu siapa? Yang punya kepala tangan, ya berarti yang memutuskan membuka ataupun tidak itu berarti kan yang mempunyai kepala tangan. Berarti saya sebenarnya nggak berpengaruh. Ya, yang berpengaruh kan Mbak ini sendiri, diri sendiri. Menurut Mbak ini Mbak lebih butuh, jadi buka. Kalau Mbak nggak lebih butuh, saya nggak akan buka seperti itu kan. Berarti yang memiliki kontrol pada diri kita sebenarnya itu ya diri kita sendiri, ya kan? Nah, di sini itu ada teori kontrol ya dari Dr. William. Maaf ini tampilannya enggak ini ya. Jadi di sini itu menurut Dr. William itu ada beberapa teori yang harus diluruskan. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurutnya beliau itu bahwa kita ketika mengontrol murid itu hanya ilusinya kita bisa mengontrol. Sebenarnya enggak, karena yang mengontrol itu siswa itu sendiri, hanya saja siswa mengizinkan atau tidak. Karena biasanya gini, saya sebagai wali kelas ada murid yang bermasalah, kemudian ketika saya tangani dia itu enggak, sama saya itu enggak ngaku, ya kan? Tapi ketika saya minta bantuan guru BK yang lebih paham tentang karakter anak, itu malah dia itu jadi ngaku, ya kan? Berarti ketika saya punya, saya bisa mengontrol dia, atau guru BK, saya bisa mengontrol dia, itu sebenarnya kan hanya ilusi. Tapi siswanya tersebut mau nggak dikontrol, ya kan? Tergantung orangnya kan. Berarti siswa tersebut motivasi untuk membuka teori kontrolnya, membuka kontrolan dirinya kan ada, ya. Jadi nggak semata-mata itu yang mengontrol itu guru, berarti murid sendiri yang punya nilai kontrol seperti itu. Berarti kalau teori kontrol dari Dr. William seperti itu. Sementara yang kita pahami kan, saya bisa tuh mengontrol murid, apalagi guru BK kan dengan sangat pede ya. Saya bisa mengontrol murid, padahal belum tentu murid yang ditangani guru BK antara guru BK yang satu dengan yang lainnya itu juga akan berbeda, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi banyak memang penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, tetapi tidak semuanya. Contoh, kalau kita misalkan untuk kita ada siswa yang ayo maju nanti saya beri hadiah,
siswa kira-kira antusias atau tidak? Antusias, ya. Tetapi untuk kedepannya ketika saya berbagi hadiah, siswa tersebut kira-kira antusias atau tidak? Tidak. Bisa tidak, bisa ya. Karena kadang ada siswa yang tetap antusias karena saya sudah pernah maju, saya jadi lebih percaya diri, mungkin tumbuh seperti itu. Tapi ada juga yang nggak dapat hadiah, jadi saya nggak maju kayak gitu. Jadi tergantung siswanya sendiri kan. Berarti tidak semuanya itu positif, ya, tidak semuanya itu efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik, kalau kita yang pelajari itu kritik yang membangun itu bagus, dan kritik yang membangun itu memang positif untuk kita, ya kan? Tetapi tidak semua orang ketika dikritik itu menerima dengan lapang dada. Kalau memang lapang dada dan mereka punya mindset yang positif, oh ya, saya akan berubah seperti itu. Tapi kalau yang pendendam dikritik itu malah dia awas, kan seperti itu. Jadi sifat pendendamnya itu masih, ya. Kemudian untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa nggak punya hak, ya. Tadi teori kontrol pada diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Tadinya itu kita menggunakan acuan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Di sini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu, silakan bisa dibaca dulu, dicermati dulu sebentar. Saya monggo boleh masuk ke sini. Kalau nggak kelihatan ini Bu, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama pandangannya, tapi kalau kontrol itu beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita itu saling menghormati. Saya dan Bu Eni pandangannya akan berbeda, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan anak, walaupun tanda kutip kita menyebutnya itu nakal, dilihat dulu tujuannya itu untuk apa, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol itu diri saya sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, ya. Di teori kontrol itu nggak ada pemaksaan, nggak boleh maksa, tapi adanya kolaborasi, ya. Kemudian model belajar, model berpikir menang kalah, tapi kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, di sini tentang disiplin, ya, disiplin positif. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan untuk sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja ketika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajib penguasa, ya, penguasa untuk mendisiplinkan kita. Contoh, kalau kita misalkan jam masuk jam 7 ya Bapak Ibu guru, ya. Kalau Bu Listi sampai sini jam berapa Bu Listi ke sekolah? Jam 7.50 apa jam 6.50, ya. Itu kan Bu Listi kan sudah disiplin. Kalau Mbak Nini, saya kadang jam 7 menit, kadang ini jam 7 pas, kadang ini lebih. ada jam 7 kurang, ada jam 7 pas, ada jam 7 lebih. Tapi seringnya itu jam berapa Mbak?
jadi kurang, tapi saya kurang. Anak saya kemudian anak dulu kemudian di sini lagi. Ya, berarti anak-anak dulu nanti kesini lagi berarti udah jam 7 ya Mbak. Ini sudah pas di sini masuk kemudian lagi Kalau ini Kalau saya sama seperti ini ada depan, ada juga selatnya itu aslinya nggak terlambat mengatakan anak dulu sampai sini kurang 1 menit, tapi tidur baru setelah itu saya ngajar berapa menit, tak pulang dulu langsung mengajar. kalau berbeda Mungkin jam 6.45. jam 6.45 udah tea. Saya kadang terlambat, kadang lantai, kadang kurang sampai sebulan sudah sampai. Berarti kan ini kan disiplin diri ya. Iya. Jadi disiplin diri itu kan yang kontrol aslinya diri kita sendiri. Tapi memang ada kita karena banyak kepentingan kayak Bu Yukti anaknya kita harus diantar semua ya. Saya kalau lewat pas sama Bu Yukti jajaran dia nggak sadar lewatin saya karena sambil fokusnya naik motor ya. Saya ngeliat, oh, ini Bu Yukti padahal dia harus ke sekolah anak dulu tapi di jalan bareng sama saya. Artinya ketika sampai sekolah kemungkinan ibu saya kemungkinan ya Bu Yukti harus ngambil dulu. Nah itu kan disiplin dirinya itu tergantung Bu Yuktinya. Ya mungkin karena di sekolahnya anaknya Bu Yukti ketika pagi masih sepi, jadi harus jam berapa kayak gitu. Jadi menitikannya beliaunya yang agak terlambat sedikit seperti itu. Nah, ketika kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti atasan kita dalam hal ini ya Pak S. Makanya kan kalau di sini itu kan sudah ada pinjer ya. Jadi Bu Irma itu yang kepala sekolah itu kan sudah melakukan kalau kita terlalu sering terlambat itu akan mendapatkan SP, ya kan, surat peringatan. Jadi wajar saja hal tersebut dilakukan karena itu artinya kita belum bisa mendisiplinkan diri kita sehingga harus disiplinkan orang lain karena kita itu hidupnya kan bersosial, gak hanya pada diri kita sendiri seperti itu. Kemudian pemikiran diajar itu sesuai dengan pandangan Dian Dosen ya dalam bukunya bahwa arti dari kata disiplin itu sebenarnya saya dulu itu pemikirannya disiplin kaitannya sama apa sih kalau disiplin waktu kemudian kesadaran diri. Guru BK biasanya Bu Denok disiplin di benak jenengan itu kalau mendengar kata disiplin apa? Peraturan, kata tertib, peraturan itu saya juga berpikiran seperti itu. Disiplin ya kata tertib, ya aturan, ya disiplin waktu, ya. Tapi ternyata disiplin itu artinya itu bukan itu. Berarti artinya itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Nah di sini disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu artinya kayak gini, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita masa pandemi, pakai masker untuk apa? Menjaga kesehatan ya. Kemudian kita ke sekolah atau sepeda motor kita menggunakan helm untuk apa? Untuk keselamatan. Nah itu kan diakui oleh semua orang. Ya diakui oleh semua orang. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Berarti setiap orang itu memahami. Jadi enggak saya pakai masker karena takut ditilang atau polisi. Bukan seperti itu, tapi karena kesadaran diri kita. Tapi kalau ada yang mungkin siswa kita pakai maskernya ketika naik motor, tapi ketika di sekolahan pas pandemi itu juga kasih pakai karena ada bapak ibu guru. Berarti itu bukan kebajikan universal yang mereka yakini, karena pasti dilepas. Tapi kalau kita untuk menjaga kesehatan, maskernya nggak akan dilepas. Sama ketika pakai helm, mungkin siswa kita ketika pakai helm, oh lewat yang ada CCTV-nya atau lewat yang ada polisinya, helmnya dipakai. Tapi begitu di desa, itu mereka helmnya dilepas. Berarti itu mereka itu nggak meyakini pada diri sendiri. Mereka itu hanya melakukannya karena taat aturan. Ya, padahal kan lebih enak ketika
kita melakukan sesuatu yakin pada diri kita sendiri, ya kan? Jadi kalau kita pakai masker, kita pakai helm ya, itu pada diri kita sendiri ya, yakin. Saya mau nanya ya, yang tadi ya, kalau misalkan ya karena kita semua pengajar lah ya di lingkungan pendidikan, tadi jenengan ngomong apabila memakai rujukan itu tidak bisa, kemudian motivasi tidak bisa, kemudian mau memakai kritikan, sepertinya anaknya itu cenderung gimana yang kurang percaya diri kalau dikritik, itu solusinya gimana? Ya, jadi terima kasih Mbak Rini ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika pakai mendisiplinkan diri, kok ternyata nggak bisa, harus didisiplinkan. Didisiplinkan kok nggak boleh maksa kayak gitu ya, disiplinkan kok nggak boleh maksa. Nah ini yang akan dipelajari berarti restitusi lapannya nanti menggunakan solusi restitusi, artinya kita tetap mendisiplinkan siswa, tapi biar siswa itu yakin pada diri sendiri, biar mereka itu contohkan tadi keyakinan universal, berarti maksudnya tuh mereka itu harus punya keyakinan universal. Kalau nggak ada keyakinan universal ya susah. Contohnya tadi ketika pakai masker, misalkan kalau kita yakin demi keselamatan nggak akan dilepas pas pandemi, tapi kalau kita hanya taat aturan pasti ketika nggak ada bapak ibu guru itu dilepas. Sama halnya seperti itu. Jadi ketika kita menangani siswa memang nggak boleh maksa, dan kita memang boleh didisiplinkan orang lain, tapi kita memberi pengertian kepada siswa, kamu itu hidupnya nggak sendiri, kamu itu kan bersosialisasi, kamu pengen merdeka tapi harus memerdekakan orang lain juga. Jadi cara kita mendisiplinkan siswa nggak maksa, tapi nanti dengan langkah restitusi, harus meyakinkan utamanya ya, keyakinan dalam hati kamu itu apa, seperti itu ya. Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian di sini saya lanjutkan ya, itu nilai kebajikan, menemukan bahwa nilai kebajikan yang diyakini tadi, nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya terbentuk ya. Jadi kalau seseorang sudah yakin, itu motivasinya itu dalam diri, dan memang ini yang harus kita tingkatkan. Kalau dari luar itu namanya motivasi ekstrinsik, pengaruh luar toh ya. Nah ternyata dalam nilai kebajikan organisasi itu ada 6 organisasi yang dipelajari. Ternyata ketika diakumulasi, digabungkan itu kaitannya hanya ke satu, bisa dikatakan ke profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 komponen yang akan kita tingkatkan tentang keyakinan diri. Yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu saya yakin semua bapak ibu guru, orang tua, semua orang itu berkeinginan seperti itu. Saya sendiri punya anak, saya ingin anak saya itu beriman bertakwa. Sekolah yang sekarang itu SDWT seperti itu ya, malah banyak orang yang masukkan karena mereka itu punya nilai plus, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Anak yang tadi ada sholat, ulang-ulang jadi sholat, berarti itu kan kebajikan universal. Kemudian berkebinaan global, artinya itu bersosialisasi harus bisa persatuan ya, persatuan. Kalau di lingkup kelas ya kelas, kita sendiri, saya sendiri ya menemukan ngajar di satu kelas yang anaknya perempuan semua, ternyata ketika ada tugas baru tadi pagi mengumpulkan tugas, ada beberapa anak yang tugasnya itu sudah dikumpulkan. Jadi dari 33 anak yang mengumpulkan itu baru 27. Nah saya tanya, Mbak, kalau yang 6 anak itu kenapa belum selesai? Ya Bu, saya berpikiran kamu belum selesai karena mengerjakannya itu jam istirahat tadi ya. Kalau mengerjakannya dari minggu lalu, karena saya kasih waktu 1 minggu Bapak Ibu. Kalau dari seminggu yang lalu, saya yakin ketika bulan masuk sudah selesai semua, sudah mengumpulkan semua. Ya Bu, loh, kenapa baru dikerjakan? Saya nggak bisa Bu. Bilangnya seperti itu, karena di rumah tidak bisa mengerjakan, itu
dia terlambat. Ya. Nah, saya tanya, Mbak, kalau kamu tidak bisa mengerjakan, Mbak kan kasih waktu 1 minggu, bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa, kamu tanya temennya dulu boleh. Kalau nggak tanya gimana boleh, seperti itu. Tapi jawaban anak tersebut, alah, temennya nggak ada yang kasih tahu. Loh, dari situ dan ada yang cenek. Ada yang cenek itu ngomongnya bahwa mereka itu yang pintar tidak mau ngajarin. Yang pintar itu kan tadi nggak mau ngajarin, mereka yang segan itu. Dan saya itu nggak ada yang bisa, berarti kan mereka masih berkelompok. Dan saya kan merasa, oh ini sesuatu yang salah. Harusnya kalau satu kelas ya satu keluarga, ya kan? Saya ngasih nasihat bahwa ilmu itu harus dibagikan, seperti itu. Jadi kebinaan global, berarti menurut saya itu memang kewajiban universal yang harus ditingkatkan. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri itu saya yakin kita di SMK karena tingkatannya lebih tinggi ya. Kalau mungkin anak SD untuk melakukan pembelajaran yang bernalar kritis itu agak susah. Tapi kalau anak SMK walaupun mereka itu kritisnya di anak SD sama di anak SMK itu beda loh. Kalau anak SD kritisnya itu bagaimana sih? Ternyata ketika saya belajar itu, oh anak kritis SD sama tingkatan SMK itu beda banget ya. Jadi di sini saya yakin Bapak Ibu guru menginginkan anak-anaknya itu nantinya jadi siswa yang mandiri itu, mandiri, bernalar kritis, kreatif ya. Karena apalagi SMK itu nanti terjunnya ke kerja ya. Jadi harus kreatif juga ketika mereka tidak bisa kerja. Ini motivasi perilaku manusia itu menurut Dian Dosen ada 3 motivasi. Ya. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalkan tadi yang pakai helm ada Pak Polisi, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak berangkat jam 7 sudah di sekolah, itu berarti mereka bisa saja dari keyakinan diri, bisa juga menghindari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan ya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bapak Ibu guru yang berangkat pagi terus karena dipuji oleh ibu kepala sekolah seperti itu, jadi dia itu punya motivasi sendiri, kok saya itu kalau berangkat pagi terus itu dipuji loh, kepala sekolahnya senang loh sama saya, seperti itu. Sama siswa ketika berangkat pagi terus, apalagi anak TK Bapak Ibu, anak TK ketika berangkat pagi ada ini yang berangkat duluan itu menjadi ketua pemimpin barisan, senang sekali, asli kayaan ya. Nah itu mendapatkan motivasi ya, beberapa motivasi atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi kalau Mbak ini tadi berangkatnya jam 7 pinjam kemudian ngantar anak sekolah. Kira-kira selama ini yang Mbak Rini lakukan itu motivasinya ketika berangkatnya jam 7 kurang itu apa Bu? Kalau jam 7 kurangnya saya memang itu saya lakukan sebagai kewajiban saya. Memang saya dari hati nurani ya saya inginnya jam 7 kurang. Kalau saya jam 7 lebih ya sewaktu-waktu karena anak saya pakai motor sendiri, cuma sewaktu-waktu kalau dia kesiangan minta diantar. Kalau enggak ya saya masuk ke sini dulu. Ya berarti motivasinya intrinsik ya Mbak. Kalau ini motivasi jenengan itu selalu berangkat pagi itu motivasinya apa? Motivasinya sadar memang itu kewajiban sebagai guru terutama karena ada aturan seperti itu, memang kita harus sadari bahwa itu memang kewajiban kita sebagai guru harus hadir lebih dahulu. Berarti kewajibannya intinya itu aturan, kesadaran diri karena aturan, Sadar diri karena adanya kesadaran diri karena adanya aturan. Berarti maksudnya ke ini ya, menghindari ketidaknyamanan ya. Berarti ya kalau Denok kebetulan kan saya rumahnya lumayan jauh itu, jadi saya berangkat pagi itu karena supaya di jalan juga tidak ramai, dan itu biar tidak tergesa-gesa. Dan itu kan saya mengajarnya jam pagi terus, jadi supaya tidak telat karena memang jam saya jam. ya berarti motivasi jenengan memang dari hati jenengan pengennya tidak terlambat karena
sebenarnya masuk ke tidak nyaman juga ya, karena rame di jalan rame, jadi menghindari ketidaknyamanan di jalan, tapi bukan di ketidaknyamanan aturan sekolah kayak gitu ya. Nah, kalau ke siswa kita, itu kan diri kita ya sebagai bapak ibu guru. Nah, dari siswa kita menurut jenengan-jenengan semua, dari ketiga jenis motivasi tadi, ini apalagi juga kayak yang kami sering menangani, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Bu Jana? Yang nomor 1, karena untuk menghindari hukuman. Kalau Blisti? Ya, ke nomor 1 ya. Jadi beda kan antara pandangan orang dewasa sama anak-anak. Mereka itu kenapa di sekolah kita? Ternyata kita menyadari bahwa di sekolah kita itu, saya tanya Bu Jana, itu kalau setiap hari ada siswa yang kenapa atau enggak? Masih ada. Nah itu karena siswa kita itu belum ada motivasi intrinsiknya dari hati kita. Kalau bapak ibu guru kan kemungkinan tidak terlambat karena motivasi intrinsiknya itu terbentuk. Tapi kalau siswa itu ternyata tidak. Mereka hanya menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Itulah kenapa di sekolah kita itu banyak sekali siswa yang terlambat. Ya. Jadi menurut saya benar, mereka itu motivasi intrinsiknya belum dari hatinya mereka berangkat pagi itu belum terbentuk. Tapi karena menghindari hukuman, jadi wajar sih kalau sekolah kita itu seperti itu. Makanya kita sebagai guru itu jangan dibebankan ketika siswa tidak disiplin hanya kepada guru BK ya, tapi semua elemen harus kerjasama. Entah itu yang berperan penting kan wali kelas, guru mapel juga loh. Ya jadi jangan kita, karena kita saya guru mapel cuak-cuak aja, itu kan urusannya guru BK, itu kan urusannya ke siswa. Tidak seperti itu. Kita itu semuanya punya tanggung jawab yang sama. Kalau kita pengen siswa kita itu jam 7 tidak ada yang terlambat, berarti kerjasamanya itu harus dilakukan dari semua unsur. Kalau menurut saya, betul nggak Bu Jana? Ya, kalau yang bertiga hanya guru BK kira-kira bahas apa itu? Ya, memang menurut saya tidak seperti itu. Harus ada dukungan dari ibu kepala sekolah, semua elemen, wakil, karyawan, guru-guru. Tapi kalau hanya guru BK saja, nggak akan jalan disiplinnya. Jadi disiplin dirinya nggak akan terbentuk. Ya selamanya kita akan menemukan siswa yang terlambat seperti itu. Mau susahnya kita ya, saya akui sendiri ya, susahnya kita tidak semua guru itu menyadari hal tersebut. Itu yang menurut saya mungkin agak susah ya, betul ya Bu, yang sering menangani ya. Ya benar, jadi agak susah karena semua gurunya aja masih kadang-kadang ada yang suka terlambat ya, apalagi ngurusin siswanya yang mendisiplinkan diri seperti itu, kayaknya memang butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang lama untuk merubah semua itu. Tapi kalau kita lihat ya, saya pernah sekolah di sekolah negeri, tempat saya sekolah dulu itu memang jam 7 kurang 5 itu gerbang sudah ditutup, dan siswa yang terlambat itu hanya sedikit sekali. Itu jam 7 gerbang itu tutup, kan udah nggak ada yang masuk lagi. Tapi ternyata berjalan. Ketika saya berpikir saya menjadi guru di sini dan ketika saya dulu menjadi siswa, saya mikir oh iya ya, ternyata dulu itu semuanya itu disiplin. Mungkin seluruh elemennya itu bekerja sama untuk mendisiplinkan siswa. Walaupun memang semuanya itu dilatar belakangi oleh ini ya, latar belakang keluarga juga ya. Jadi siswa yang terlambat itu kan mungkin ada tujuan tertentu juga, mungkin ada kendala tertentu juga. Tapi ketika saya SMA, mereka yang terlambat itu benar-benar yang mungkin di jalan banyak bocor seperti itu. Tidak ada siswa yang sengaja berangkat terlambat. Tapi kalau saya lihat selama ini di sekolah kita sendiri, itu ada siswa yang sengaja, loh Mas kamu terlambat kenapa, kesiangan Bu? Dengan santai menjawab seperti itu. Ya, memang itu kan fakta ya, fakta kita yang kita hadapi, dan itu menjadi PR untuk kita semua. Nah, ini saya memberikan sebuah contoh ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva jadi gugup. Setelah gugup, dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba temannya itu menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab pertanyaannya Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut karena kaget. Ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung ibunya. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika Anda menjadi seorang guru ya di sini, Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Tidak setuju, Mbak ini dulu tidak setuju. Alasannya apa, Mbak? Alasannya seorang guru itu kan pendidik, pada dasarnya harus mendidik siswa. Gimana kita menemukan ada siswa yang seperti Iva, itu kita harus menghadapi. Jangan malah seperti seolah-olah itu guru itu berarti mendukung Iva itu dibully oleh teman-temannya. Itu nasihat itu nantinya berdampak pada mental si Iva. Ya, betul sekali. Nah, menurut Mbak ini tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Saya jelaskan dulu ya konsekuensi ya. Hukuman kan kalian Bapak Ibu guru di sini kan paham hukuman apa. Kalau konsekuensi itu berarti aturan yang sudah kita secara buat disepakati bersama-sama ya. Menurut Mbak Rini tadi tidak hanya Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Mbak? Itu hukuman itu sangat besar. Kalau menurut saya itu sangat besar. Pak Seno sebagai seorang pendidik nggak boleh bersikap seperti itu karena masing-masing individu itu punya kekurangan dan kelemahan sendiri, juga punya istilahnya kelebihan sendiri. Kalau kita mungkin matematikanya itu kurang, tetapi nilainya juga. Tapi sebenarnya Iva bukan kurang menguasainya, tetapi dia lebih kurang dalam berlatih. Harusnya Pak Seno sebagai seorang guru dia harus tanggap, kemudian dia langsung mengajarkan, bukan seperti itu membiarkan teman-temannya membuli. Dia harus bisa mengajarkan kepada siswanya. Kok dia harus merasa malu diri ada siswa yang saya sampaikan sudah menerangkan dengan jelas-jelasnya, kok dia itu tidak bisa seperti itu. Itu harusnya menjadi PR-nya Pak Seno, bukan Pak Seno malah mendukung Iva seperti itu. Ya. Karena saya sendiri tahu sama anak, saya mendidik anak di rumah, kok sampai nggak bisa. Nah terus kan kakaknya membuli adiknya, aku nggak bisa ngomong gitu. Itu bukan kesalahan dia, itu kesalahan kita semua. Saya mendidiknya seperti itu. Mas, Mbak harus yang mengajari. Kalau ibu itu kesalahannya ibu juga, itu nggak mengajari Mbak. Nah gitu, saya seperti itu. Saya mendidikan kepada anak itu seperti itu, bukan saya menyalahkan. Goblok, matematika nggak bisa itu, saya nggak pernah. Alhamdulillah meskipun saya orangnya terkenal ngomong keras, tapi saya sama anak gitu seperti itu. Itu bukan kesalahannya adik kamu, Mas. Kamu yang udah pintar matematika harus diajari. Seperti suatu ketika saya menemukan anak saya lihat buku ya, karena dengan sendiri tahu anak saya itu kan dia seberat rekornya kan ya, mau ngajari anak-anak ya, yang satunya nangis akhirnya suatu ketika yang paling kecil udah tidur saya buka buku, astagfirullahaladzim, kok buku nilai matematika ada yang nyampe 40, saya ambil, Mas, kenapa sampai nilainya 40, coba nanti nggak bisa proaktif, nanti nggak bisa ini, akhirnya mengucapkan astagfirullahaladzim, saya lakukan diri sendiri, saya miris sekali, saya kasihan Wisma membangun tiap ini tidur, Mas belajar sama ibu, apa saja yang nggak bisa. Akhirnya saya bisa terus sampai 1 minggu, soal matematika pun lah akhirnya seminggu kemudian, saya dikasih waktu dulu, kenapa? Satu kelas nggak ada yang bisa mengerjakan matematika, saya bisa sendiri, saya dikasih uang 2.000, alhamdulillah ya. Saya menyemangati anak, saya nggak mencontohkan orang lain, itu contoh dalam diri saya sendiri.
Jadi saya nggak pernah mengatakan anak itu salahnya saya seperti itu mestinya. Jadi ini anak saya sekarang matematika itu termotivasi, kemudian ini juga alhamdulillah aku matematika sekarang pandai, alhamdulillah mungkin sekarang belajar terus saya kayak gitu. Dari seperti itu saya menyimpulkan IPA itu mungkin juga belajar di rumah dari pihak keluarganya tidak ada yang mengajari, kemudian mau tanya sama teman-temannya malu bully, ya kemudian dia mau bertanya sama gurunya malah masih hukuman. Itu tidak etis sekali, itu nanti mempengaruhi mental IPA dan juga kedepannya akhirnya dendam sama guru. Sampai kapanpun dia akan dendam ketemu sama guru. Cing saya nggak mau lihat seperti itu. Betul, saya juga sepakat dengan Mbak ini ya. Jadi memang kalau kita apa yang dilakukan Pak Seno sepakat ya bahwa dia itu menghukum ya, dan itu nggak bagus ya. Jadi sepakat kan kalau menghukum itu ternyata dampaknya luar biasa. Seperti yang Mbak ini sebutkan tadi, berdampak nanti juga ke masa depannya ketika dia sudah lulus pun dia punya jiwa dendam. Ketemu Pak Seno pun kemungkinan dampaknya apa? Ya kan? Berarti memang betul kita itu ketika melakukan hukuman kepada siswa itu terzolimi lahir batin, ya pasti batinnya itu malah lebih luka. Ya saya juga sepakat sama Mbak ini dan Bapak Ibu di sini sepakat ya bahwa hukuman itu tidak bagus ya. Lebih baik kita menggunakan konsekuensi lah ya. Selama ini kalau kita membuat aturan kan sudah dikumpulkan perwakilan kelas ya Bapak Ibu. Perwakilan kelas itu berarti kita bikin aturan sesuai konsekuensinya. Nah, di sini hukuman itu ternyata identitasnya gagal. Yang sukses itu konsekuensi dan restitusi. Yang selama ini kita laksanakan, kalau menurut saya itu pada ranah konsekuensi itu lebih baik lah. Ya, nanti harusnya setelah saya memaparkan ini beralih ke restitusi. Itu yang paling bagus ya, harusnya yang paling bagus. Tetapi kalau minimal ketika kita melakukan pembudayaan yang tentang disiplin itu minimal kita menggunakan konsekuensi ya, jangan sampai kita menggunakan hukuman karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tadi sudah disebutkan tidak nyaman, korban mendapat keadilan, korbannya loh ya mendapat keadilan, tapi ada murid yang tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau anaknya diam saja kan mending. Tapi kalau anaknya itu langsung agresif, nggak terima, itu malah ujung-ujungnya apalagi kalau anak SMK ya. Kalau nggak terima itu mainnya main fisik, yang laki-laki. Apalagi kalau anak TKJ udah lah, ya sudah seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi mereka itu banyak ketika guru itu menakutkan kalau ngajar, ketika kita nggak mendengarkan langsung pakai main tangan misalkan ada yang seperti itu. Tapi kira-kira ya di sini nggak ada lah ya. Main tangan itu siswa jadi takut seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, harus sudah disepakati dari awal, mereka ngerti. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Ya, korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Jadi kita itu karena taat pada aturan, kan kita yang terlambat dapat 5 poin. Berarti kita harus memonitor terus. Si Riza itu telatnya seminggu berapa kali, itu ya poinnya berapa. Ya itu konsekuensi. Kita memonitor terus. Tapi kalau restitusi nggak seperti itu, karena restitusi itu dari keyakinan. Dan ini yang belum terbentuk di sekolah kita, ya. Restitusi itu merupakan pilihan, ya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang sampai dewasa pun akan terbawa. Kalau mereka sudah kerja, sudah disiplin dengan adanya keyakinan diri, sampai kerja pun seperti itu, ya. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Tapi kalau konsekuensi memang terpecahkan, tapi sifatnya pendek, ya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mereka karena ada keyakinan, jadi ngerti tanggung jawab sama diri sendiri. Oh iya ini salah, oh iya ini yang harus saya lakukan seperti itu. Mohon maaf sudah
berapa menit? Satu jam setengah. Masih ada 15 Jam menit. 1 nonton Berarti saya masih 15 menit. Tambah sih, masih ya kan, saya minimal itu seharusnya 6 menit ya. Ini saya akan memberikan video ya, video tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti saya akan berikan video, tapi ini ke 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu antara lain yang pertama itu bertahan hidup. Jadi semua manusia, baik guru, bapak ibu yang ada di rumah sama siswa, itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya. Jadi ketika siswa melakukan segala sesuatu, itu kita harus ngerti dulu motivasinya dia melakukan itu apa. Barangkali ada kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi, seperti itu. Ini keyakinan kelas tadi yang kaitannya sama kebajikan universal ya. Jadi kita itu bentuk keyakinan kelas dulu. Saya sudah pernah melakukan praktek untuk membentuk keyakinan kelas di salah satu kelas. Itu saya bikin kayak gini. Ayo teman-teman, anak-anak semuanya bikin keinginan kalian itu apa? Ya. Masing-masing ternyata macam-macam. Ketika mereka disuruh bikin aturan sendiri, ada yang saya itu maunya boleh tidur saat jam pelajaran matematika. Ada yang seperti itu nulisnya. Mereka jujur karena tak suruh jujur sejujur-jujurnya kalian pengennya itu apa. Ya. Karena ketika membentuk keyakinan itu memang harus seluruh siswa berpartisipasi. Ternyata ketika saya bacakan di depan, hal seperti itu tidak disepakati oleh teman yang lain. Jadi kalau tidak disepakati itu coret. Ya. Kemudian yang disepakati kayak gini, ada aturan di kelas saya yang memang ketika jamnya pagi dan mereka belum sarapan, itu memang ada aturan boleh sarapan dulu dengan catatan itu mereka dikasih waktu 10 menit dan tidak boleh rombongan, maksimal 2 anak. Ternyata berjalan Bapak Ibu. Jadi saya ngajak, ternyata minggu depannya itu ada anak yang saya izin dulu, tidak salah, saya belum sarapan, saya terakhir. Oh iya, oke, saya kasih waktu. Ternyata 10 menit mereka datang, berarti benar. Ya, mereka sudah ada keyakinan pada diri mereka sendiri, pada kelas saya. Cuma itu kan yang saya praktekkan baru saya. Mungkin kalau bapak ibu yang lain sudah mempraktekkan, terbentuk sendiri. Ya, kalau itu kan baru saya. Dan ketika anak yang celengak-celengak pengennya apa, ternyata tidak disepakati sama teman-teman yang lain. Ternyata keyakinannya mereka, misalkan gini, ada anak yang saya menginginkan saat pelajaran matematika itu boleh bermain game. Ya, kita sering sekali menemui anak yang ketika kita lagi menjelaskan itu anak bermain game, ya kan? Sering sekali dok, saya sering menemukan. Kemudian ada yang seperti itu. Ternyata ada anak yang tidak setuju, ya. Ada anak yang jangan seperti itu bu. Nanti fokusnya ke game yang laki-laki. Ternyata yang perempuan lebih parah lagi. Boleh membuka TikTok, ya. Kalau yang laki-laki ke game, yang perempuan ke TikTokan. Akhirnya disepakati loh. Sepakatnya itu gimana? Sepakat boleh membuka WA hanya melihat jam dan hanya melihat pesan dengan mengutamakan adab. Ya. Artinya ketika mengutamakan adab berarti ketika saya menjelaskan itu harus didengarkan wajib karena mengutamakan adab. Kalau ada orang ngomong kan berarti ya, dan itu hanya sebentar, boleh membuka HP hanya sebentar. Ternyata disepakati seperti itu. Oh iya, berarti ketika pelajaran gimana mungkin buka boleh, tapi ketika saya tidak menjelaskan, ketika mungkin sedang mengerjakan tugas dan itu disepakati hanya sebentar, nggak kelamaan. Kalau kelamaan, mas, oh iya bu, langsung
langsung ngerti karena sudah disepakati bersama-sama. Tapi kalau dulu itu Mas, ya tetap kalau kelas yang beda loh, kelas yang belum saya pakai keyakinan kelas itu beda. Mas tetap aja main HP, kecuali sayanya udah mendatangi bangkunya, nanti baru ditaruh lagi. Jadi kalau membentuk keyakinan kelas, sebaiknya itu dilakukan bareng-bareng ya, disepakati bersama. Kemudian prosedur pembentukannya nih, setelah tinjau ulang keyakinan kelas, tinjau kembali, dan keyakinan kelas itu tidak begitu banyak. Ini kok saya bikin powerpoint. Penggunaan keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat yang negatif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor biasa seperti itu, tapi bunyinya positif. Itu kalimatnya diganti berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan di kelas atau harus di koridor ya. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau aturan itu banyak sekali, kalau keyakinan kelas itu cukup sederhana. Ya. Misalkan tentang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat saja ternyata banyak sekali subnya, ya, subnya banyak. Ketika ada Bapak Ibu guru menjelaskan, mereka mendengarkan itu maksudnya hormat. Ketika ada Bapak Ibu guru yang sedang duduk, murid lewat, menundukkan kepala, ternyata itu maksudnya hormat. Jadi keyakinan kelas itu simple tapi luas, simple tapi luas, itu keyakinan kelas. Kemudian misalkan ini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi anaknya tidak mengumpulkan tugas, berarti mereka tidak melakukan keyakinan kelas. Ya, banyak luas. 5 posisi kontrol. Ini penghukum tadi yang sudah disepakati ya. Kemudian pembuat sepakati tidak boleh maksudnya. Pembuat merasa bersalah. Di sini saya setelahkan bukunya dulu. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ini mau pesen bakso apa mie ayam? Mie ayam. Mie ayam bakso, tapi itu juga minumnya apa? Teh apa es teh? Sing es kilo sing kilo. Jangan cici. Loro. Lo be anak apa? Yang lain lagi. Ya, tidak terima. Yo, terus perpus beda ya, perpus beda, perpus. Anak sendiri. Begitu sih, sudah sih banget yang datang hari pada telat mbak. Ya kan? Di perpustakaan UNM ya itu mengungkapkan gitu itu kan mie ayam baksonya 11 dan 12 ya ya sebelumnya Sudah lama ini, Bu.
Yang di story ada gitu. Memilihkan apa sih Ibu ya? Kalau buatnya sate, terus bangkuk. Lebih bingung nih. Ini orang. Ini semuanya. Macam balik kok. Itu adalah apa karena dari dirinya sendiri. Ya. Itu masaknya Masaknya saya mungkin ya itu dari dirinya kan saya ikhlas dua ini ya. Bukan berarti memberikan penghargaan ya. itu berarti dari diri sendiri, kemudian bagaimana kita Berbalik sesuatu. Berbalik. Ini namanya juga historinya ini sih Mbak. Dengan histori itu Kalau ya, Juga ya, ngomong kali gitu. Mulia dan histori ini apa? PHP kan memang ya. Ini masuk ke kan kecil sekali. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa. Bapak, tinggal dulu ya, bentar ya. Lima posisi boleh. Mau coba ini. Namanya posisi apa? Gue bolehnya ada yang 18. Kita ya. Sampai di Saya langsung di tempat. Nara, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak malas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Karena kita posisi Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika kamu hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang mau kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak ruang menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren mau berkenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah lakukan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu.
Ada posisi penghukum, ada pemantau, ada sebagai pembuat merasa bersalah, dan ada sebagai teman, dan yang paling terakhir itu manajerial. Jadi setelah Bapak Ibu Guru melihat semua videonya, menurut Bapak Ibu Guru posisi mana yang paling harus kita jalankan? Manajerial ya, sepakat ya. Tapi memang untuk menuju ke posisi tersebut ya tidak serta-merta itu cepat berhasil langsung itu enggak. Kita memang butuh proses. Kalau kita berjalan menjalankan dari sekarang, kemungkinan ya mereka akan terrealisasinya itu nanti masih panjang waktunya, dan itu butuh kerjasama tadi ya. Jadi seluruhnya itu harus ada hubungan baik dari KS maupun dari Bapak Ibu Bapak, Kaprol, Wali kelas, seluruhnya lah, seluruh komponen sekolah harus ada kerjasama biar bisa sampai ke posisi manajerial. Dan memang yang harus kita hindari itu posisi penghubung. Kalau masih dalam posisi teman itu mending lah teman, pemantau. Mungkin selama ini kita masih posisinya itu sebagai pemantau ya, kita masih pada aturan tapi ke pemantau. Tapi yang jelas posisi hukum harus penghukum maksudnya harus dihilangkan. Nah di sini saya juga ada video lagi, satu video lagi, atau nanti bisa dilihat sebentar saja ya. Ada videonya saya, memang di sini itu penilaiannya harus seperti itu, harus menampilkan video saya. Jadi tetapi tetap ini sedikit restitusi ya Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan sedikit restitusi itu yang pertama kita harus menstabilkan identitas, ya. Yang kedua memvalidasi.
Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapkan dan berat. Arahkan pandangan
segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama itu kita menstabilkan identitas siswa. Jadi jangan menganggap siswa itu salah, tapi kita seolah-olah berpihak pada siswa tersebut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan ke siswa, menurut mereka tindakan yang mereka lakukan itu bagaimana, ya. Dan langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berkaitan dengan kebajikan universal yang ada pada diri siswa yang berkaitan dengan motivasi intrinsiknya. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk paparan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih karena sudah hadir. Walaupun ada beberapa yang terlambat, saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir di sini, terima kasih. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu nantinya ada manfaatnya. Kita saling diskusi saja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk acara penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Sama-sama.